Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberikan kesehatan terus dan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian agraria dalam arti sempit dan pengertian agraria dalam arti luas. Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah. Sedangkan pengertian agraria dalam arti luas adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan alam itu yang di dalamnya seperti emas, batu bara, itu bisa dimanfaatkan. Bukan begitu, itu pendapat saya sih. Yang selanjutnya, peraturan dasar-dasar pokok hukum agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria ataupun dasar pokok-pokok agraria. Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tertulis berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalamnya, menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria didasarkan atas hukum barat. Berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang yang akan yang merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Dasar hukum undang-undang ini adalah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 pasal 33 Undang-Undang Dasar Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, Lembaran Negara 1960 No. 10 tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 5 tahun 59 sebagai garis-garis besar daripada haluan negara dan amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 dan pasal 5 JO 20 Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang ini diatur tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang memuat antara lain mengenai dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah dan ketentuan pidana. Dengan catatan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal digunakan 24 September 1960. Undang-undang ini terdiri dari 4 bab dan 58 pasal. Selanjutnya, pembagian hukum agraria. Di sini saya bisa menjelaskan hukum agraria seperti contoh halnya hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 semata-mata beraspek publik. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 beraspek perdata dan publik. Hak-hak perorangan atau individual semuanya beraspek perdata terdiri atas hak-hak atas tanah. Pasal 4 sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam pasal 16 dan 53. 1. Primer, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara pasal 16. Sekunder, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lain-lainnya. Hak primer, hak yang bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia dapat dimiliki seorang atau badan hukum. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Hak sekunder, hak yang tidak bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, sifat dan penikmatnya sementara hak gadai
hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak menyewa atas pertanian. Kemudian pasal 16 UU PA, hak atas tanah terbagi atas 7, yaitu hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan, hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UU PA. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.